Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2514 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat 47. Masih di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah sambungan dari firman Tuhan yang kemarin. Kita sudah belajar kemarin cara hidup jemaat mula-mula, mereka jemaat yang lahir baru, jemaat yang mau diproses Tuhan, jemaat yang melakukan perintah Tuhan. Hari ini kita belajar lagi Saudara tentang cara hidup mereka, jemaat mula-mula. Yang pertama, jemaat yang bersatu. Amin. Sudah perhatikan ayat 44 di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Amin. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa jemaat mula-mula mereka itu kompak satu dengan yang lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saudara mau jalan sendiri, saudara tidak mau peduli pada orang lain, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari jemaat mula-mula yang selalu bersama-sama, mereka kompak, sehingga mereka menjadi gereja awal yang kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau gereja saudara menjadi gereja yang kuat, saudara harus kompak, saudara harus bersatu. Amin. Jangan berjalan sendiri-sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kuat karena kita bersatu. Saudara, kita mungkin di negara kita Indonesia, kita mungkin minoritas. Tapi kalau gereja Tuhan bergandengan tangan, bersatu, oh haleluya. Saya percaya gereja akan melakukan terobosan-terobosan besar ke depan. Karena apa? Gereja Tuhan di Indonesia yang mungkin bagi hitungan manusia kita memang minoritas. Tapi saya percaya kalau gereja Tuhan bersatu, oh haleluya, gereja Tuhan akan menuai jiwa-jiwa, gereja Tuhan akan panen raya, gereja Tuhan akan berdampak di negara kita Indonesia, dan makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan harus bersatu. Jemaat dengan majelis, dengan pendeta harus bersatu.
Jangan berjalan sendiri-sendiri. Jangan hanya karena ego saudara, akhirnya apa saudara? Pelayanan berantakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersatu. Karena kalau kita kompak, kita bersatu, oh haleluya, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita gereja Tuhan di negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula, yang pertama, jemaat bersatu. Yang kedua, mereka saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Sudah perhatikan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya melihat di sini bahwa jemaat satu dengan yang lain saling menopang. Amin. Sehingga kita dapat melihat bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang kuat. Karena apa? Satu dengan yang lain saling topang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat, topang pelayanan. Topang hamba Tuhan yang melayani saudara. Amin. Jangan saudara masa bodoh. Saudara, gereja akan runtuh kalau jemaat itu tidak mau peduli. Dia tidak mau peduli dengan gerejanya. Dia tidak mau peduli dengan gembalanya. Wah, itu rapuh saudara. Tinggal tunggu waktu gereja itu akan berantakan, akan hancur berkeping-keping. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau gereja Tuhan kuat, gereja Tuhan jadi berkat, saudara harus jadi jawaban, harus saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Jangan masa bodoh, sudah tahu saudara ada jemaat yang dalam kesusahan, hamba Tuhan yang lagi bergumul, saudara sudah tahu tapi saudara tidak tergerak. Saudara tidak mau menolong, saudara tidak mau membantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini kan harus saling menolong satu dengan yang lain, terutama saudara kita seiman. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita saling membantu satu dengan yang lain, saudara, perbuatan kasih kita untuk menolong sesama kita, membantu saudara kita yang sedang dalam kekurangan, dalam kesulitan, itu akan menolong kita. Saudara, banyak sekali orang yang konseling dengan saya, mereka menceritakan bahwa walaupun mereka sudah punya segalanya, ada di mana mereka ada di satu titik, mereka ada dalam situasi yang tidak punya apa-apa. Memang saudara, secara kelihatan memang mereka berkelimpahan, tetapi ada di satu titik mereka tidak punya apa-apa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita terus menopang pelayanan, menopang hamba Tuhan di saat kita susah, kebaikan kita itulah yang akan menolong kita. Amin. Saudara, banyak orang juga yang berkata kepada saya, aduh Pak Pendeta, saya lagi susah. Saudara, mereka lagi susah, mereka cerita bahwa tidak ada yang menolong mereka. Karena apa saudara? Kehidupan mereka yang pelit. Masa bodoh. Mereka sudah berkelimpahan, sudah punya segalanya, tetapi tidak pernah tergerak untuk menolong, membantu sesama mereka. Tidak pernah tergerak untuk membantu pelayanan. Sehingga di saat mereka susah, ya susah berjuang sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita hidup, kita kan harus jadi berkat. Harus saling topang satu dengan yang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula, mereka saling topang, menopang satu dengan yang lain. Yang ketiga, saudara, cara hidup jemaat mula-mula, mereka itu giat beribadah. Mereka itu semangat sekali kalau sudah bilang beribadah, oh haleluya. Sudah perhatikan, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara perhatikan kata di sana tiap-tiap hari. Amin. Saudara, artinya apa saudara? Mereka senang beribadah, mereka nggak bosan-bosan. Walaupun itu setiap hari saudara.
Selalu ada sukacita yang mendorong mereka untuk datang beribadah, saudara. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan mereka bertekun, mereka konsisten, mereka setia mengerjakan itu. Perhatikan, firman Tuhan dikatakan dengan sehati. Mereka melakukan itu dengan hati. Amin. Mereka mengerjakan setiap pelayanan, mereka mengikuti setiap ibadah dengan segenap hati. Artinya tanpa ada paksaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengerjakan pelayanan dengan segenap hati? Atau kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang cinta Tuhan, dia selalu senang beribadah. Amin. Dia mengerjakan dengan segenap hati tanpa ada paksaan. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya semua pendengar adalah orang-orang yang senang beribadah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kalau ibadah itu disertai rasa cukup, itu memberi keuntungan besar buat siapa? Buat kita. Bukan buat orang lain, bukan. Buat kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara rajin beribadah, yang diuntungkan adalah saudara sendiri. Saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Giatlah beribadah. Amin. Karena saya percaya orang yang rajin beribadah pasti diberkati. Haleluya. Yang keempat, saudara. Jemaat rela berkorban. Oh, haleluya. Sudah perhatikan. Mereka ini mengerjakan segala sesuatu. Mereka berkorban di sana. Mereka saling menjamu satu dengan yang lain. Saudara, memang kasih itu kan ya harus berkorban. Kalau saudara cinta Tuhan tidak mau berkorban, kasih saudara kepada Tuhan itu diragukan. Kalau saudara mengaku cinta Tuhan, saudara juga harus rela berkorban. Saudara, saya percaya saudara, ketika saudara menyambut orang datang ke rumah saudara untuk beribadah, saudara mungkin ya saudara punya hanya air putih, saudara pasti diberkati. Amin. Apalagi kalau saudara menjamu, memberi makan, oh haleluya, saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan itu terjadi dalam pelayanan kami. Saudara, kami setiap minggu dalam ibadah, saudara, 2 kali kami ibadah, habis ibadah kami beri jemaat makan, bukan hanya makanan rohani, makanan jasmani. Kita kasih mereka makan, saudara. Dan kami merasakan Tuhan pelihara. Pernah, saudara, ada di satu titik kami mau hentikan. Dan kami melihat, saudara, berkat juga berhenti, saudara. Kalau kita memberi makan, Tuhan sudah sediakan porsinya buat kita. Berkat untuk membayar nasi juga Tuhan sudah sediakan. Di saat kami hentikan, saudara, berkat justru berkurang. Makanya kami sekarang tidak hentikan, kami lanjutkan terus. Kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan karyakan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan pernyataan hamba Tuhan yang berkata, kalau saudara percaya saudara masih dipakai Tuhan, itu menandakan masih ada mujizat yang Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan melalui pelayanan kita. Itu menandakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Kalau sudah tidak terjadi mujizat dalam pelayananmu, itu berarti tempatmu bukan di situ. Yang harus saudara lakukan adalah berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan, apakah saudara tetap di situ, atau Tuhan mau saudara pergi ke tempat lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula, mereka rela berkorban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Pelitnya luar biasa. Padahal sudah diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah orang kalau sudah jatuh cinta, dia rela melakukan apa saja? Saudara, saya percaya kalau saudara cinta Tuhan, saudara pasti juga rela berkorban. Amin. Ada keperluan apa di gereja, pasti saudara akan terlibat, pasti saudara akan menabur, saudara. Amin. Saudara,
Kalau kita belajar tentang konsep berkorban, ya sama seperti orang dalam perjanjian lama. Memberikan korban bakaran kepada Tuhan, dia harus membawa hewan. Dan hewan itu harus disembelih, saudara. Sampai akhirnya darahnya tercurah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkorban itu juga seperti itu. Kalau saudara memberi, saudara, itu harus saudara rasakan korban itu. Jadi kalau sudah memberi, saudara santai saja, itu bukan korban, saudara. Saudara memberi dari apa yang menjadi kelimpahan saudara. Betul saudara memberi, tetapi saudara tidak ada rasa sakit di sana. Saudara, kalau saudara memberi, saudara merasakan, waduh saya juga butuh ini. Saya juga ada pergumulan, tapi karena ini milik Tuhan, ini saya persembahkan kepada Tuhan. Padahal saya lagi perlu, saya lagi bergumul, tapi saya mau berikan ini untuk Tuhan. Oh, itu ada satu pengorbanan, itu yang Tuhan mau kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia rela berkorban. Amin. Saudara tanyakan pada diri saudara, apakah saudara rela berkorban? Atau jangan-jangan saudara sudah tidak ada kasih lagi dalam diri saudara. Kalau kita belajar tentang kasih itu kan, kasih itu artinya apa? Memberi. Amin. Saudara dan saya, kita harus rela berkorban. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti perhitungkan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, jemaat mula-mula. Mereka itu rela berkorban. Mereka jual sana-sini untuk mereka berikan kepada saudara-saudara mereka. Oh, itu luar biasa. Memang mungkin kalau diterapkan sekarang ini menjadi masalah besar, saudara. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa jemaat rela berkorban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, cara hidup jemaat mula-mula, mereka itu benar-benar jadi berkat. Sudah perhatikan ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula, mereka jadi berkat. Mereka disukai oleh semua orang. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa karakter jemaat mula-mula ini luar biasa. Mereka disukai semua orang, itu menandakan hidup mereka betul-betul jadi berkat. Amin. Bukan jadi batu sandungan. Coba seandainya kalau mereka jadi batu sandungan, pasti firman Tuhan ini tidak dikatakan dan mereka disukai semua orang, melainkan mereka dibenci oleh semua orang. Tapi karena mereka jadi berkat, mereka disukai oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, kalau kita menjadi orang percaya, jangan jadi batu sandungan. Saudara, banyak sekali kita mendengar bahwa kehidupan orang Kristen banyak yang jadi batu sandungan. Dikenal paling galak, dikenal paling judes, dikenal paling cerewet, dikenal paling pelit. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi hidup seperti itu. Mari kita mau jadi berkat. Amin. Kita mau jadi jawaban di mana kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah orang mengenal kita, orang yang hidup di dalam Kristus itu berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup baik, kita jadi berkat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dengan kehidupan kita yang baik itu. Saudara, saya percaya jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau kita hidup baik, saudara, kita jadi contoh, jadi teladan yang baik, saudara. Semua orang pasti mau seperti kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi jawaban. Mari kita jadi berkat. Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama, mereka jemaat yang kompak bersatu. Yang kedua, jemaat yang saling menopang satu dengan yang lain. Yang ketiga, jemaat yang giat beribadah, senang
beribadah. Yang keempat, jemaat yang rela berkorban. Yang kelima, jemaat yang jadi jawaban, jadi berkat. Saudara, saya berdoa supaya semua kita jadi seperti jemaat mula-mula ini. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran Tuhan kepada gereja Tuhan adalah kehidupan jemaat mula-mula. Apakah kita sama seperti jemaat mula-mula atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan semua kita hidup meneladani jemaat mula-mula, supaya kita terus berkenan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati rencana untuk ibadah syukur ulang tahun yang ke-7 renungan pagi mengudara pada tanggal 20 Juni bulan depan. Biar Tuhan memberkati rencana kami. Kami bawa semua dalam nama Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.